Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, puji Tuhan. Pagi ini kita bersyukur Tuhan kasih kesempatan buat kita untuk boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita tidak pernah tahu keadaan nanti ke depannya seperti apa, tetapi kalau ada kesempatan untuk kita bisa beribadah itu sebuah anugerah yang sangat luar biasa. Pagi ini saya akan menyampaikan sharing firman Tuhan dengan judul adalah prioritas. Di dalam Alkitab 1 Samuel pasalnya yang ke-15, kalau saudara melihat di dalam kisah ini, di situ diceritakan bahwa Samuel berkata kepada seorang raja yang bernama Saul. Jadi ini adalah raja pertama yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Pada waktu dipilih, kemudian dia ditetapkan dan dikasih sebuah perintah. Tuhan berkata kepada Samuel untuk disampaikan kepada Raja Saul supaya dia memusnahkan sekelompok bangsa dari bangsa Amalek. Ya, ayat yang kedua dikatakan begini, saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam, aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi ke Mesir. Nah, jadi sebuah perintah dikatakan supaya mereka memusnahkan bangsa Amalek, supaya mereka memusnahkan semua, tidak ada yang terkecuali, baik orangnya, baik raja, baik rakyatnya, baik lembu sapinya. Ayat 3 dikatakan seperti itu. Ya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Jadi semuanya disuruh dibunuh, tidak ada terkecuali satupun. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Justru apa yang dilakukan Saul dia pikir benar, tapi ternyata kemudian dikasih tahu oleh Tuhan bahwa itu salah. Saul melakukan seperti yang diperintahkan, tetapi Raja Agag, ya, raja orang Amalek, dia nggak bunuh. Raja ini diselamatkan. Dan bukan cuma raja, ternyata apa? Kemudian yang dilakukan oleh Saul adalah apa? Binatang-binatang yang memiliki kualitas bagus, mungkin yang nggak penyakitan atau mungkin yang gemuk, itu nggak dibunuh. Ya. Karena apa? Karena Saul dia punya pemikiran lain. Ini binatang-binatang ini bisa dipakai untuk korban persembahan kepada Tuhan. Nah, jadi rakyatnya dibunuh, kemudian binatang-binatang yang jelek-jelek dibunuh, tetapi rajanya tidak dibunuh. Kemudian binatang-binatang yang bagus, yang bisa dipakai untuk korban persembahan, tidak dibunuh, saudara. Sampai akhirnya kemudian Tuhan ngomong sama Samuel, kamu datengin, ketemuin si Saul ini, ada hal yang tidak benar yang dia lakukan. Akhirnya kemudian, ya, di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, aku menyesal, aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Jadi walaupun itu yang dilakukan menurut Saul itu baik, menurut bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul pada waktu itu benar, tapi ternyata menurut Tuhan salah. Ayat 13, Samuel datengin si Saul. Kemudian ditanya, apakah engkau sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Saul berkata, sudah. Tapi kemudian Samuel berkata, itu yang aku dengar suara binatang-binatang, kambing domba itu apa? Saul kasih alasan, iya memang, semua yang diperintahkan sudah aku lakukan, tetapi bangsa Israel ini bilang sama aku supaya binatang-binatang yang bagus jangan dimusnahkan. Binatang-binatang yang sekiranya bisa dipakai untuk korban persembahan,
jangan dimusnahkan, itu bisa kita pakai untuk korban. Wah, yang terjadi akhirnya apa? Saul, ya, dikatakan oleh Samuel bahwa dia sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ayat 15, coba kita akan baca bersama-sama. 1 Samuel pasal 15 ayat 15. 1, 2, 3. Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Ayat 16. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Ya, jadi dia siap mendengar apa yang mau dikatakan Tuhan. Dan kemudian yang dikatakan adalah begini, ya, ayat 20. Kita baca 1, 2, 3. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jalan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi dia pikir apa yang dia lakukan benar, saudara. Saul berprasangka, Saul berasumsi bahwa kalau ini dikumpulin, kalau ini nggak dibunuh, maka ini bisa dipakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita lihat ayat 22 dan 23. Ayat ini berkata begini. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemah domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan teramin. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi mana yang lebih penting? Ini menjadi sebuah perenungan buat kita. Apakah baik menurut kita, benar menurut kita, ataukah taat kepada Tuhan? Dan kalau kita melihat dari pasal 15 ayat 22, ini memiliki sebuah rangkuman bahwa taat dan dengar-dengaran itu jauh lebih baik daripada korban dan ibadah. Kenapa? Karena ada banyak orang yang memberikan korban, beribadah, tetapi tidak mau taat, tetapi tidak mau dengar-dengaran. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Samuel menjadi sebuah penegasan bahwa taat dan dengar-dengaran itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau orang taat, orang dengar-dengaran, otomatis dia sudah menjalankan korban, dia sudah menjalankan ibadahnya dengan benar. Kemudian ayat 23 dikatakan, pemberontakan atau di dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu keras kepala, kesombongan hati, sama jahatnya dengan penyembahan dewa-dewa atau penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu saya dikasihi Tuhan, niat baik jika tidak taat itu sama dengan sebuah pemberontakan. Jadi apa yang dilakukan Saul baik menurut dia, belum tentu baik menurut Tuhan. Ya. Benar menurut dia, belum tentu benar menurut Tuhan. Maka dari itu kita perlu hati-hati, supaya kita menjadi orang yang bukan cuma sekedar berpikir benar, berpikir tepat menurut kita, tetapi ternyata salah menurut Tuhan. Nah, ini loh yang harus menjadi sebuah prioritas dalam kehidupan kita. Ada banyak orang kadang-kadang memprioritaskan, oh baik nih,
Tapi ternyata apa yang dia pikir baik menyimpang, ya, menyimpang dari apa yang Tuhan mau. Prioritas itu penting dalam kehidupan. Nah, Tuhan mau Saul dia memprioritaskan apa yang Tuhan mau dibanding benar menurut asumsi dia. Jadi pagi hari ini kita akan berbicara tentang ini. Menurut Merriam-Webster, dia katakan begini: prioritas itu adalah sesuatu yang dirasa lebih penting daripada yang lain, yang wajib dan harus dikerjakan atau diselesaikan lebih dulu. Maka dari itu seorang psikolog ini dia katakan, jikalau orang mulai menetapkan prioritas dalam hidupnya, maka dia akan mulai membagi itu menjadi sebuah skala. Ya, ada hal yang penting dan ada yang kurang penting atau bahkan yang tidak penting. Nah, ada hal yang begitu penting, ada hal yang begitu mendesak, ada hal yang begitu darurat yang harus kita kerjakan, yang memang penting untuk kehidupan. Tetapi ada yang kadang-kadang bisa kita sisihkan, ada hal yang kadang-kadang bisa kita nomor duakan. Nah, di dalam prioritas itu ada 3 hal istilahnya. Yang pertama adalah prioritas masalah, yang kedua adalah prioritas waktu, dan yang ketiga adalah prioritas hidup. Prioritas masalah itu apa? Prioritas masalah begini: saat saudara diperhadapkan kepada masalah, saudara akan berpikir begini, kalau ini aku kerjakan, resiko masalahnya sebesar apa? Kalau enggak aku kerjakan, resikonya seperti apa? Nah, itu penting untuk kita pikirkan. Maka dari itu kita harus berpikir panjang sebelum menyelesaikan masalah itu, sebelum menghadapi masalah itu. Ya. Kalau aku kerjakan, efek di belakangnya seperti apa? Kalau nggak aku kerjakan, efeknya seperti apa? Itu prioritas masalah. Yang kedua adalah prioritas waktu. Sehingga kita mulai berpikir begini, pada waktu kita punya sebuah pergumulan, pada waktu kita punya permasalahan, kita berpikir begini: kalau aku tunda penyelesaiannya, seberapa besar penyesalan yang ada di belakangnya? Kalau aku lakukan hari ini, tidak mengolor-olor waktu, maka seberapa besar dampak yang akan aku terima? Karena ada sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa penyesalan itu selalu datangnya belakangan, bukan depan. Kalau depan pendaftaran. Tapi yang ketiga adalah prioritas hidup. Ini adalah sesuatu yang menjadi bagian penting dalam kehidupan. Siapa? Tuhan, keluarga, orang tua, pekerjaan, kekayaan, kesehatan, pokoknya segala sesuatu yang mengarah kepada kehidupan kita. Itu pentingnya di bagian mana? Ada orang yang menganggap Tuhan penting, tapi ada orang yang menganggap keluarga lebih penting. Ada orang yang berkata orang tua jauh lebih penting dibanding keluarga. Atau mungkin kita berkata bahwa pekerjaan jauh lebih penting, Pak. Kesehatan lebih penting. Nah, mana yang menjadi prioritas dalam hidup? Kita lihat. Ini adalah gambar skala prioritas. Ya. Ini yang dibangun dalam kehidupan. Kita numpuk batu. Keluarga di atas. Ya, pekerjaan, rumah, hobi, ya, body atau badan. Ya. Makanya ada sebuah istilah, kalau mau cantik itu mahal. Tapi biarpun mahal, kadang-kala juga orang berani keluar duit buat perawatan. Ya. Kemudian pikiran kadang-kala ditempatkan di paling bawah. Padahal ya, yang dikatakan bahwa dari pikiran bisa muncul penyakit. Tapi seringkali pikiran ditempati di bawah. Nah, yang lebih parah lagi, rohnya, jiwanya ditaruh di paling bawah. Tubuh kuat. Tapi kadang-kadang kita bangun sesuatu yang salah. Ini adalah skala prioritas yang salah.
Kebutuhan tubuh, makan, minum, pakaian, arahnya adalah kita mulai bekerja, cari duit. Kadang-kala kita lupa kesehatan. Itu sebenarnya adalah kebutuhan paling bawah. Tapi kebutuhan jiwa, kebutuhan roh itu adalah teratas. Ya. Kenapa saudara? Orang penting untuk membangun jiwanya. Makanya ada yang namanya family time. Terus kemudian ibu-ibu suka bilang apa? Me time. Ya. Aku perlu waktu sendiri. Ngabisin duit dan waktu. Kemana? Ke salon. Ya. Tapi penting untuk merefresh pikiran. Makanya kenapa kadang-kala orang jenuh bekerja, pas liburan berbondong-bondong ke puncak, pengen merefresh jiwanya, pikirannya. Ya. Ada orang yang kadang-kala pakai waktu untuk apa? Untuk yoga, untuk meditasi. Tapi ternyata untuk merefresh jiwa paling baik itu adalah apa? Berdoa. Ya. Itu waktu terbaik untuk kita merefresh jiwa kita, roh kita. Nah, ini kebutuhan yang harus kita bangun. Ada seorang, ini saya baru dengar beberapa waktu kemarin. Dia adalah seorang mentor pemulihan jiwa. Namanya adalah Kaisario, ya, Kriksen. Dia mengatakan begini. Kemarin saya ikut seminar online. Dia katakan begini. Menurut saudara, seberapa penting kerja keras dibutuhkan dalam sebuah usaha? Ayo, menurut saudara berapa persen pentingnya kerja keras? Ya, nggak usah dijawab, persentasikan aja. Atau kalau dikasih suruh nulis angka dari 0 sampai ke 10 berapa? Ada yang mengatakan 80% Pak kerja keras. Ada yang mengatakan 50% Pak kerja keras. Ada yang mengatakan 70%, 60%, ya. Tapi ada juga yang mengatakan 20% Pak. Ada yang 30% Pak, di bawah 50%. Nah, menurut saudara Pak, setelah kemudian semua memberi jawab, Kaisario ini mengatakan begini. Semakin besar kerja keras dalam upaya, dalam usaha, maka itu akan membawa kita semakin merasa bahwa kita nggak perlu Tuhan dalam hidup. Dan semakin besar prioritas atau persentase kerja keras yang kita bangun, maka semakin besar peluang gagal dalam hidup. Itu dia katakan. Ya. Jadi masalahnya adalah apa? Ada orang yang kadang-kala berupaya dengan kekuatannya, mencoba ingin berhasil. Tapi di saat dia mentok di sebuah keadaan, tinggal satu langkah, gol, gagal, kecewa saudara. Ya, kecewa. Tapi beda ceritanya kalau orang itu bekerja keras, cuma 30-25%. Benar, kita harus kerja keras. Tapi kita harus tahu bahwa hasil akhir yang menentukan keberhasilan kita itu bukan diri kita. Amin. Tapi Tuhan. Bagi Tuhan gampang untuk membalik. Bukan berarti terus kemudian kita nggak perlu kerja keras. Tetapi yang harus kita paham adalah apa? Kita harus belajar menempatkan, memprioritaskan yang lebih penting dalam hidup. Kalau apa yang kita hasilkan itu murni dari kerja keras kita, maka kita akan menjadi orang yang apa? Kalau berhasil menjadi sombong. Ulangan 18. Tuhan tegur bangsa Israel. Kalau engkau bisa mendapat kekayaan, kalau engkau bisa makan, kalau engkau bisa melewati padang gurun dan kemudian masuk ke tanah Kanaan, ingat, itu semua bukan karena kekuatanmu. Tapi Tuhan ngomong begini, ingat, itu semua diberikan oleh Tuhan untuk kamu memperoleh kekuatan untuk memperoleh itu semua. Jadi jangan lupakan Tuhan. Jadi kalau berhasil, kita jadi sombong. Tapi kalau gagal, kita akan taruh dasi dengan model terbalik, saudara. Ya kan? Stres. Gak gila, syukur sih. Masuk new normal, maka kita harus siap dengan pola baru, pikiran baru, kebiasaan yang baru, ya, usaha dengan cara berpikir yang baru.
perilaku baru. Maka dari itu kita perlu tahu. Sekarang coba, ini gambar yang kedua. Ini adalah gambar roda kebutuhan. Nah, saya mau tanya, coba bayangkan roda sepeda atau roda motor. Sekarang kalau umpamanya roda ini yang paling vital, yang paling penting itu mana? Banyak peleknya, jari-jari, atau tromolnya, atau asnya di tengah. Yang mana saudara? Tengah. Pintar ini soal tengah. Kenapa? Karena pelek itu bisa dimodifikasi, jari-jari bisa dimodifikasi, tapi tromol itu dia punya fungsi penting. Nah, di dalam jari-jari ini ada banyak kebutuhan kehidupan kita. Ada pekerjaan, ada hubungan, ada keuangan, ada kesehatan, ada pendidikan, ada rekreasi, ada keluarga, ada pergaulan, dan ada banyak lain. Tapi di tengahnya itu ada Kristus Yesus Tuhan. Sekarang saya mau tanya, ini kita mau belajar prioritas. Pekerjaan dengan keuangan penting mana? Penting mana? Penting mana, saudara? Ada orang yang kadang-kala salah paham. Pak, penting pekerjaan. No. Orang kerja yang dicari apa? Duit. Benar nggak? Jadi engkau bisa menghasilkan duit dari mana aja sumbernya. Nggak harus. Kalau makanya kalau orang fokusnya ke pekerjaan, dia nggak punya pekerjaan atau dia di PHK, stres, saudara. Kenapa? Dia merasa jaminan hidupnya hilang. Tapi pekerjaan dengan uang itu lebih penting uang. Saudara bisa mendapatkan uang dari mana saja. Lalu sekarang pertanyaan, uang dengan kesehatan lebih penting mana? Sehat. Banyak uang kalau penyakitan, amsyong, saudara. Ya. Terus pergaulan dengan kesehatan penting mana? Pak, jaga relasi. Sampai akhirnya begadang, sampai akhirnya lupa waktu, sampai terus kemudian tidak paham bahwa pergaulan yang buruk merusakkan perilaku kelakuan yang baik. Jadi pergaulan dengan kesehatan penting mana? Penting kesehatan. Ya. Terus kalau selanjutnya, kalau keuangan dengan keluarga penting mana? Penting keluarga. Bangun keluarga itu jauh lebih penting. Duit bisa dicari. Rumah tanggamu baik, maka engkau akan bisa menghasilkan keuangan dengan baik. Ya. Nah, tapi di atas semuanya itu, yang lebih penting adalah yang ada di tengah. Saudara percaya atau tidak? Ini yang harus kita renungkan. Ulangan 8 ayat 18. Coba. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikirarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tapi kan ayat 18. Tetapi engkau harus ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi semua sumbernya dari Tuhan. Ini mumpung saya ingat sama yang mau nikah atau saudara yang punya anak nanti harus menikah. Prioritas itu penting. Coba baca Kejadian pasal 1 ayat 28. Saya mau saudara ngerti. Ya, orang tua juga harus ngerti ini. Kejadian 1 ayat 28. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara perhatikan,
ayat 27-28 ini adalah blueprint dari pernikahan atau cetak biru atau hukum. Ya. Ini hukum yang ditetapkan Tuhan. Tuhan mengambil laki-laki menurut gambar dan rupa Allah, diciptakan laki-laki dan perempuan, dan kemudian mereka menikah. Maka kemudian dilanjutkan dengan seorang laki-laki akan pergi meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan keluarganya menjadi satu, ya, dari satu daging satu tubuh. Tapi saya mau katakan begini, jangan pernah menganggap remeh yang namanya institusi pernikahan. Ya. Saudara, menikah itu bukan main-main. Menikah itu adalah sebuah perjalanan panjang. Di situ akan ada neraka, di situ akan ada surga, tergantung dari kesiapan saudara mau menikah. Maka dari itu perhatikan ayat 28. Ini role-nya. Kalau engkau pengen hidupmu diberkati dalam pernikahan, perhatikan ini. Allah apa? Memberkati mereka, baru kemudian Allah berkata, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan, kuasai. Perhatikan, ada banyak orang yang kadang-kadang mikirin yang di bawah, nggak ingat bahwa yang memberkati Tuhan. Pernikahanmu nggak diberkati, engkau nggak akan punya anak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, taklukkan, kuasai. No. Pernikahanmu nggak dikuduskan, nggak diberkati oleh Tuhan, bos sampai nangis jungkir balik, kok nggak akan dikasih kuasa untuk berkuasa dalam kehidupan. Maka dari itu orang tua harus paham. Nah, yang memberkati siapa? Tuhan. Prioritaskan. Ya. Saudara, nikah itu bukan beli kucing dalam karung. Nikah itu adalah sebuah perjalanan panjang. Seringkali konsentrasi kita, prioritas kita salah. Jangan karena urusan perut, urusan gengsi, akhirnya kita mulai mengalahkan urusan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita mulai pikirkan lebih baik. Urusan rohani, urusan Tuhan itu nomor satu. Kalau engkau bisa mengutamakan Tuhan dalam hidupmu, saya yakin lingkaran tadi yang di luar akan diberesin oleh Tuhan. Walaupun mungkin kadang-kadang harus menemukan batu dalam perjalanan. Jadi mari, bukan cuma di pernikahan apapun, izinkan Tuhan memberkati engkau dulu, baru engkau akan, kalau sudah diberkati Tuhan, engkau akan dikasih oleh Tuhan beranak cucu, penuhi bumi, taklukkan, berkuasa. Kalau engkau nggak diberkati Tuhan, kok sampai nungging-nungging, saya mengatakan. Ya. Kalau nggak kesehatanmu terganggu, ekonomi bisa terganggu. Kalau nggak ekonomi terganggu, hubunganmu terganggu. Makanya berapa banyak kadang-kadang orang yang nggak pahami. Oleh karena itu hati-hati. Terakhir saya mau katakan, tetapkan prioritas hidup kita. Prioritas yang pertama adalah berbicara masalah kekekalan hidup. Tempatkan itu menjadi prioritas pertama, karena ini urusan dengan Tuhan. Yang kedua, prioritaskan kebahagiaan hidupmu, keluargamu, relasimu dengan orang tua, dengan mertua, dengan sesama. Yang ketiga adalah prioritaskan kelangsungan hidupmu, ya, keuangan, kesehatan, pekerjaan. Kita baca ya, Filipi pasal 3 ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Jangan sampai kita jadi seterunya Tuhan atau musuhnya Tuhan. Kenapa? Karena upahnya yaitu ayat 19. Ngeri, saudara. Ya. Kebinasaan karena perut yang kita pikirin, kemuliaan, aib, ya, yang kita banggakan justru menjadi hal yang memalukan. Kenapa?
karena pikiran kita hanya tertuju kepada perkara dunia. Jadi biarlah pagi hari ini kita mulai renungkan. Saat kita mau hidup kita diprioritaskan Tuhan, maka kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan. Banyak hal yang saya yakin Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan saudara. Itu adalah wujud cinta Tuhan. Dan mari kita belajar prioritaskan Tuhan dalam kehidupan. Percaya, saat engkau melakukan ini dalam kehidupan, Tuhan akan pelihara hidupmu. Tuhan akan pimpin kehidupan. Mari kita datang pada Tuhan.